Bab 15 Pingsan. Saat tengah berbincang di ruang keluarga, tiba-tiba suara mobil berhenti di depan rumah Ayumi. Wanita itu sempat berpikir siapa yang bertamu malam-malam begini, tidak biasanya. Sepertinya ada orang nak, ujar Farah yang juga mendengar suara mobil berhenti. Aku lihat dulu Bu. Saat Ayumi ingin beranjak, Farhan langsung menghentikannya. Biar bapak saja nak, kamu di sini saja dengan ibumu. Tanpa menunggu jawaban Ayumi, Farhan langsung berjalan menuju pintu depan. Saat dia membuka pintu itu, terlihat Dirga yang sedang ragu-ragu untuk menekan bel rumah Ayumi. Tatapan Farhan langsung tajam pada pria itu, sedangkan Dirga langsung kikuk dibuatnya. Kata-kata yang sempat dirangkai di jalanan setelah mengantar Aruna langsung hilang begitu saja ketika bertatapan langsung dengan orang tua Ayumi. Ada apa kamu datang kemari? Apa mau buat cucuku sedih lagi? Tanya Farhan dengan tatapan intimidasi. Dirga tersentak kemudian menunduk, dia yakin jika Ayumi sudah mengatakan semuanya pada orang tuanya. Dia sengaja datang karena ingin meminta maaf pada Ayumi dan juga Dania. Setelah melihat anaknya yang menangis tadi, rasa sakit di hatinya makin mencuat. Tapi kedatangannya malam ini seperti salah, orang tua Ayumi pasti akan murka padanya. Dia mengira jika orang tua Ayumi tidak ada di rumah itu, makanya dia buru-buru datang untuk menyelesaikan masalahnya. Maaf Pak. Apa Ayumi sama Danianya ada? Tanya Dirga dengan terbata-bata. Dia ingin mengalami tangan Farhan, tapi pria tua itu tidak menyambut tangan mantan menantunya itu. Siapa Pak? Kok tidak disuruh masuk sih? Ujar Farah dari arah belakang yang menyusul suaminya karena sedari tadi tidak kembali ke dalam. Jantung Farah langsung berdetak tidak karuan. Tatapannya berubah datar ketika melihat Dirga yang sedang berdiri di depan suaminya. Dirga segera mendekat ke arah Farah ingin menyalami Farah, tapi responnya seperti Farhan, bahkan wanita tua itu menolak mentah-mentah dengan menepis tangan Dirga. Kamu datang ke sini untuk menyakiti cucuku lagi. Apa kurang istri tercintamu itu menyakitinya? Tanya Farah dengan mata memerah menahan amarah. Bukan maksudku untuk menyakiti Dania Bu, aku datang ke sini karena ingin meminta maaf padanya. Jawab Dirga menundukkan kepalanya. Farah terkekeh pelan melihat Dirga dengan kepedulian yang sudah sangat terlambat. Kenapa baru sekarang? Sejak tadi Dania menangis di restoran, bahkan sedikit pun tidak ada pembelaan darimu. Pria itu hanya terdiam, tidak tahu harus mengatakan apa. Memang benar apa yang dikatakan mantan ibu mertuanya jika dia terlambat, padahal jelas-jelas istrinya tega mencubit Dania di depan matanya, tapi dia malah terdiam dan tidak mencoba menenangkan anaknya itu. Kamu bahkan tidak pernah datang hanya untuk sekedar menanyakan kabar Dania, jangan datang untuk mengangkat telepon dari Ayumi saja kamu enggan. Kamu kemana saja selama ini? Petik 2. Geram Farah. Wanita tua itu mengeluarkan semua yang dipendam-pendamnya selama ini. Ayumi menelponmu karena permintaan Dania, bukan untuk menggodamu. Jika bukan Dania mungkin Ayumi juga enggan untuk menelpon kamu. Lanjutnya lagi menyindir Dirga, dia tidak ingin berbasa-basi lagi pada Dirga. Pertanyaan dengan nada sinis barusan membuat wajah Dirga langsung berubah pucat, lidahnya terasa keluh. Saya sudah sangat sabar dengan perlakuan kamu pada Ayumi selama ini. Tapi tidak dengan cucuku, apalagi kamu mengabaikannya begitu saja. Tatapan Farah begitu menghunus Dirga. Maafkan aku Bu, Pak, hanya itu yang bisa Dirga katakan saat ini. Silahkan pulang, kami tidak bisa menerima tamu malam-malam. Jika ingin bertemu Dania besok saja karena dia sedang tidur setelah menangis karena ulah istrimu. Usir Farah kemudian beranjak dari sana. Dia sudah sangat malas melihat wajah Dirga yang baru merasa bersalah.
Saat hendak membalikkan badannya ternyata Ayumi sudah ada di sana tengah melihat Dirga, tatapan wanita itu hanya datar. Dirga yang melihat Ayumi langsung memanggilnya. Ayumi, Dania sudah tidur, kamu bisa pulang dulu. Besok saja datangnya karena kami juga ingin segera istirahat. Ujar Ayumi langsung melangkah masuk kembali tanpa menunggu lagi jawaban Dirga. Silahkan pulang. Ucap Farhan yang diangguki oleh Dirga, pria itu langsung masuk dalam mobilnya dan meninggalkan rumah Ayumi dengan wajah tidak karuan, apalagi penolakan dari orang tua Ayumi dan juga Ayumi sendiri. Bra, Dirga langsung membuka pintu dengan tendangan keras, rasa kesalnya dibawa sampai ke rumahnya. Aruna terlonjak kaget ketika Dirga membuka pintu keras. Sedari tadi dia menunggu kedatangan suaminya tapi ketika Dirga datang pria itu malah menendang pintu. Mas, apa-apaan kamu ini? Kamu mau ganti kalau pintunya rusak? Teriak Aruna kencang, rasa perih di pipinya sudah tidak dia rasakan karena emosi. Dirga hanya menatap istrinya sekilas, kemudian melangkah kakinya menuju kamar. Dia bahkan tidak memperdulikan teriakan Aruna. Saat ini dia hanya ingin istirahat saja. Aruna menarik rambutnya frustasi. Dasar tidak berguna, jika tahu aku akan menderita seperti ini setelah menikah dengannya mungkin aku akan meninggalkan dia begitu saja. Gumamnya dengan tangan terkepal. Ini semua karena wanita murahan itu. Gara-gara dia Mas Dirga jadi marah aku dan gara-gara anak sialannya itu Mas Dirga sampai mengabaikan aku. Aruna bolak-balik ke sana kemari di ruang tamu dengan kuku yang digigit, wajahnya terlihat gelisah sejak tadi. Karena merasa pusing akhir wanita itu duduk memijit pelipisnya tidak lama dia berlari ke arah dapur dengan menahan mual yang ingin keluar. Huek, hanya cairan kuning yang keluar. Sejak tadi dia tidak makan karena masalah yang dibuatnya sendiri tapi dia malah menyalahkan Ayumi dan Dania. Aduh, perutku sakit sekali, ringisnya memegang perut ratanya. Kepalaku juga pusing, apa jangan-jangan gara-gara aku tidak makan sejak tadi. Gumamnya memegang kepalanya. Wanita itu berjalan dengan hati-hati, karena pusing yang menyerang secara tiba-tiba membuat matanya berkunang-kunang, penglihatannya berputar-putar, keringat dingin sudah keluar sejak tadi, rasanya tidak sanggup untuk melangkah ke ruang tamu saja. Bro, Aruna langsung jatuh pingsan karena sudah tidak tahan dengan pusing yang melanda sejak tadi. Dia tergeletak tanpa ada orang yang menolongnya. Apalagi Dirga ada di kamarnya dan tidak ada pembantu sama sekali di rumah itu. Sedangkan di kamar, Dirga masih saja emosi. Dia terus menghela nafas untuk mengatur emosinya agar tidak meledak. Dia tidak ingin menyakiti istrinya karena Aruna adalah wanita yang teramat dicintainya. Pria itu termenung, tak lama beranjak dari sana karena rasa lapar melanda. Dia segera memesan makanan untuk dirinya dan Aruna, walaupun sedang marah tapi dia tidak pernah melupakan sang istri. Helaan nafas kembali keluar dari mulutnya, dia menyandarkan sejenak kepalanya di sofa dengan mata terpejam. Tak lama pesanan makanannya sudah sampai, dia segera turun ke bawah tapi tidak mendapati Aruna di sana. Terima kasih Pak. Setelah mengambil makanan dia menuju ke dapur, betapa kagetnya ketika melihat Aruna tergeletak di lantai. Aruna, bersambung.